selamat datang dan selamat siang semuanya rekan-rekan yang sudah bergabung. Mungkin saya sapa sedikit ya siang hari ini. Ada dari, wow banyak sekali nih. Oke, mungkin saya nggak sapa semuanya. Ini ada dari, mohon maaf, wow. Oh masih ini ya, masih naik terus. Namanya jadi ketenggelam. Ada dari Pak Fajar Nugroho. Selamat siang Pak Fajar Nugroho. Oke, sepertinya masih belum terkoneksi untuk audionya. Oke, mungkin ini ada dari Bapak Mario ya. Selamat siang Pak Mario. Oke, selamat siang. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Oke, selamat siang Ibu Siti Soleha. Oke, mungkin ada kendala juga dengan ini ya, audio. Oke, sambil menunggu nih teman-teman yang udah bergabung, mohon untuk mengisikan absensi ya, sesuai dengan yang tertulis di layar yang mungkin yang udah di-share oleh operator kami. Itu cukup menuliskan dengan nama, hashtag nama Bapak Ibu sekalian, kemudian hashtag nama instansi, dan hashtag jabatan Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Dan silakan dituliskan di kolom chat. Di kolom chat untuk yang melalui desktop itu bisa langsung dilihat di paling bawah itu ada pilihan chat. Kalau yang dari handphone atau telepon genggam itu bisa dilihat di ujung sisi kanan bawah yang ada titik 3, kemudian diklik yang chatnya gitu ya. Dengan format yang sudah seperti diinformasikan oleh salah satu rekan kami itu Ibu Foren. Formatnya adalah hashtag nama Bapak Ibu, kemudian hashtag nama instansi, dan hashtag jabatannya apa. Gitu. Ini sembari menunggu yang lain bergabung, kita juga putarin ini ya, musik supaya lebih rileks lagi siang hari ini. Oke, ini udah, wow, sudah lumayan banyak sekali yang bergabung siang hari ini. Oke, mungkin saya coba untuk sapa lagi kali ya. Sapa dengan Ibu atau Bapak ini ya, Renova. Selamat siang. Oke, mungkin masalah di audio juga ya. Baik, acara akan kami mulai tepat pukul 1, tapi mungkin nanti jika banyak peserta yang belum hadir, akan saya undur selama maksimal 5 menit saja, 5 menit dari pukul 1 ya. Tapi sepertinya ini sudah banyak sekali yang bergabung. Hingga saat ini sudah ada 20-an orang ya yang sudah bergabung. Oke, ini ada, oh ya udah hadir juga Ibu Istiqomah dari BPS Totim Sampit sebagai staf. Oke, selamat siang Ibu Istiqomah. Ya, boleh juga dijawab dari itu chat. Terus ada juga Bapak Mario dari PT Dinamika. Selamat siang Pak Mario. Ada juga dari Ibu Ica Ramawisari. Selamat siang Ibu Ica. Selamat siang Mas. Iya, silakan absensi Bu di kolom chat Zoom. Kemudian ada juga Pak Lukman Hakim. Selamat siang Pak Lukman.
Oke, mungkin bermasalah dengan audio, tidak apa. Oh, ini ada dari Pak Fajar Trianto, Poltekkes BSI Jogja, di bagian kepegawaian dan pengembangan karir dosen. Selamat siang Pak Fajar. Oke, saya ingatkan kembali yang sudah bergabung mohon untuk absen ya, karena absensi ini adalah sebuah kewajiban agar kita mengerti sudah berapa banyak yang sudah bergabung di webinar kali ini. Kemudian ada juga yang sudah bergabung di sini, ada Pak Andri Sulistianto. Selamat siang Pak Andri. Ya, ada juga Pak Sudaryono. Pak Sudaryono dari Balai K3 Bandung, fungsional. Sehat ya Pak Sudaryono ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, sebelum dimulai, sebentar lagi, 3 menit lagi akan saya mulai untuk melakukan absensi di kolom chat Zoom yang sudah dituliskan sebelumnya. Itu dengan format hashtag nama Bapak Ibu sekalian, kemudian hashtag nama instansinya, kemudian hashtag jabatannya apa gitu ya. Oke, ini ada lagi dari Ibu Siti Soleha dari SD Islam Al-Akbar Mojokerto. Wah, ini salah satu ini ya, sekolah unggulan juga itu di Mojokerto. Selamat siang Ibu Siti Soleha. Selamat siang. Iya. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Keadaannya gimana Bu di sekolah? Apakah masih melakukan WFA atau gimana Bu? Masih pakai WFA. Nah, sekarang PAT, penilaian akhir tahun. Baik. Baik, terima kasih Bu Siti Soleha. Terus ada juga dari Pak Wawan dari Poltekkes BSI. Selamat siang Pak Wawan. Menarik sekali, ini masih terus berdatangan ya pesertanya. Oke, terus ada juga Ibu Feni Teresia. Ibu Feni Teresia, selamat datang kembali dari PT Bangkalteng. Ini merupakan salah satu yang paling sering ini ya, rajin mengikuti webinar kami. Terima kasih Ibu Feni. Sama-sama Pak. Oke, kemudian ada juga Ibu Andri, Bapak ya, mohon maaf. Bapak Andri Sulistianto dari BPTTG, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Pak Andri. Oke. Kemudian ada juga dari, oh iya Pak Andri. Mungkin masalah koneksi juga ya Pak, agak sedikit susah ini ya. Sehat ya Pak Andri? Saya beralih lagi ke Asriani ya, dari Bapak atau Ibu ini, mohon maaf. Pak, Bapak ya, Bapak Asriani atau Ibu? Selamat siang. Oh Ibu. Ibu Asriani dari STAI Al-Azhar Goa, di bagian LKM-nya ya Bu ya. Selamat siang Mas. Ya, sehat Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya.
Oke, mungkin sudah cukup lumayan nih yang bersedia bergabung. Sesuai dengan janji saya, mungkin akan saya mulai langsung ya. Mohon untuk operator, ini sembari teman-teman yang nanti belum absen harus wajib absen ya di kolom absen yang sudah disediakan sesuai dengan formatnya itu. Oke, mungkin saya mulai karena saya inginnya ini lebih ini ya tepat waktu gitu ya. Oke, semangat pagi ya untuk Bapak Ibu sekalian. Saya bilang semangat pagi karena ini siang hari, pastinya udah jam-jam habis makan siang pasti ngantuk ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, amin. Dan perkenalkan saya di sini Almando yang akan menemani rekan-rekan semua untuk menikmati rangkaian acara hari ini. Dan juga ini sana nih. Mohon maaf untuk operator dibantu untuk mute. Ya, oke ya, udah ya. Iya. Salam. Oke, mohon maaf. Sedikit ada kendala di teknis ya tadi ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Ya, dan telah hadir hari ini juga bersama kita semua narasumber yang pastinya spesial dan beliau telah menggeluti bisnis IT sendiri sejak di tahun 2003 yang juga berpengalaman dalam mengenangani sistem perencanaan di pemerintahan daerah yang selanjutnya saat ini beliau terlibat secara langsung dalam pengembangan e-office, khususnya sistem dokumen manajemen sistem. Beliau adalah Bapak Budi Arif selaku Project Manager dari PT Integra Teknologi Solusi. Halo Pak Budi, apa kabar? Semoga sehat ya Pak ya. Pak Budi. Alhamdulillah, Mas Almando. Terima kasih. Iya baik. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Iya baik, terima kasih Pak Budi. Ya. Tapi sebelum acara dimulai ya Bapak Ibu, saya akan membacakan beberapa ketentuan. Jadi selama webinar, Bapak Ibu sekalian wajib mengaktifkan mode mute sampai batas waktu yang saya tentukan. Kemudian bagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu sekalian wajib menuliskan di kolom chat Zoom ya. Formatnya sama, yang bedanya hanya belakangnya aja. Hashtag nama Bapak Ibu, kemudian hashtag nama instansi, kemudian hashtag pertanyaannya. Jadi tidak boleh tanya dibuka di unmute terus tanya secara langsung, tidak saya bolehkan ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Dan rangkuman keseruan acara hari ini itu dimulai dari kita akan bermain mini game sedikit yang nanti akan saya pandu. Kemudian pembahasan tentang DMS itu sendiri kita kupas tuntas bersama Pak Budi Arif tentunya, yang kemudian diakhiri dengan sesi tanya jawab ya Bapak Ibu sekalian. Baik, secara eksklusif kami akan menjelaskan bagaimana sebuah sistem dokumen manajemen sistem itu mampu menjawab tantangan di kala pandemi global yang saat ini terjadi, Bapak Ibu. Sesuai dengan tajuk utama kita hari ini, yaitu tantangan kerja di rumah aja, memanfaatkan dokumen manajemen sistem. Jadi pastikan rekan-rekan semua mengikuti acara hari ini sampai habis. Oke, baik, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai acara hari ini. Oke, kita mulai dengan bermain mini games yang singkat dan cepat saja ya Bapak Ibu. Ini sebagai warming pemanasan supaya teman-teman di sini kan udah jam 1 siang ya, supaya nggak ngantuk dikit. Jadi saya akan berikan satu pernyataan yang dimana selanjutnya Bapak Ibu sekalian silakan menjawab pernyataan saya di kolom chat Zoom dengan hashtag yang sama. Terus kemudian nanti cukup dijawab itu adalah mitos atau fakta gitu ya. Sampai di sini saya rasa sudah cukup jelas semua ya. Oke, sudah siap Bapak Ibu sekalian? Saya mulai saja. Pernyataannya seperti ini Bapak Ibu. Dokumen image processing memiliki kemampuan yang setara dengan filing kabinet, mitos atau fakta. Saya ulang sekali lagi. Dokumen image processing memiliki kemampuan yang setara dengan filing kabinet, mitos atau fakta. Silakan Bapak Ibu sekalian menuliskan di kolom chat Zoom jawabannya dengan format yang sama, hashtag nama Bapak Ibu sekalian, nama instansi, dan hashtag jawabannya, mitos atau fakta. Saya tunggu, dimulai dari sekarang. Oke, Pak Sudaryono, Balai K3 Bandung, fakta. Pak Fajar, Poltekkes BSI, fakta. Oke. Lanjut Ibu Ica Ramawisari, Telkom University, fakta. Pak Mario, PT Dinamika, fakta. Pak Ferry, fakta. Ibu Hasriani,
dari Stay Azargawa Fakta. Wah, menarik sekali ini ya, banyak sekali yang jawab fakta. Oke, mungkin saya tunggu lagi 10 detik dari sekarang. Kemudian akan saya tutup. Silakan yang belum jawab, silakan Pak, Ibu. Mitos atau fakta nih? Dokumen image processing memiliki kemampuan yang setara dengan filing kabinet. Oke. Oke, saya rasa sudah cukup ya, waktunya sudah habis. Untuk itu, saya minta bantuan untuk operator nanti tolong dibukakan ini ya, salah satu mic yang orang yang saya tunjuk. Ini hanya sebagai seru-seruan aja ya Pak ya, supaya Bapak Ibu sekalian lebih mengenal apa itu DMS gitu. Oke, saya minta dibuka untuk Ibu Hasriani dari Stay Al Azargawa. Selamat siang Ibu Hasriani. Siang, Mas. Iya, Ibu Hasriani, ini saya ingin tanya, alasannya menjawab fakta apa? Jadi di sini cukup dijawab menurut pemahaman Ibu saja, jadi nggak perlu, tidak ada yang salah dari jawaban gitu, Bu. Silakan. Ya, karena apa namanya, fungsi dari keduanya mungkin mampu untuk menyimpan dokumen dalam kapasitas yang besar begitu ya, Mas ya. Jadi saya apa namanya, Ya. merasakan bahwa ya itu ya fakta, bahkan mungkin bisa lebih besar daripada filing kabinet secara manual gitu dalam proses penyimpanan. Saya pikir seperti itu, Mas. Baik, menarik sekali jawabannya Ibu Hasriani. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya coba tanya sekali lagi ya untuk Bapak Sudaryono dari Balai K3 Bandung menjawab juga fakta. Selamat siang Pak Sudaryono. Halo, selamat siang. Siang Pak Sudaryono. Bisa mendengar suara saya dengan jelas, Pak? Baik. Oke, mungkin saya tanyakan ke orang yang lain ya, Pak ya. Oh, ini Bapak. Udah ini, Pak, udah bisa mendengar suara saya, Pak? Mohon maaf, Pak, suaranya tidak keluar. Oke, mungkin saya ganti ke untuk Pak Ferry mungkin. Pak Ferry Poltekkes BSI. Pak Ferry silakan jawabannya fakta ya, Pak ya? Iya. Ya, kenapa, Pak? Menurut Bapak sendiri alasannya apa? Ya, terima kasih Pak Almando. Ini terkait dengan penyimpanan data di situ, terkait yang tadi menyatakan fakta. Mungkin ini sebagai pancingan pertama dari Bapak terkait ini kita belum mulai dari DMS ini belum mulai. Namun yang fungsi dari penyimpanan dokumen itu kan tentunya nanti akan analog dengan ya baik fisik maupun nanti by sistem. Lah, saya melihatnya di sini memang itu fakta itu bahwa DMS ini sangat nanti menyimpannya akan lebih banyak daripada yang secara fisik. Gitu. Oh, jadi baik, intinya ini kuncinya adalah ini memang fakta ini memang betul. Ini untuk menyimpan sistem bahkan lebih banyak gitu Pak Almanto. Oh iya, baik, terima kasih Pak Ferry. Menarik sekali ya jawaban dari Bu Hasriani sama Pak Ferry. Oke, boleh di-mute kembali. Operator, terima kasih. Nah, untuk menjawab itu semua nih, kan udah saya janjikan tadi ya, untuk menjawab pernyataan saya, itu telah bergabung juga Pak Budi hari ini. Silakan Pak Budi, waktunya saya persilakan untuk menjawab pernyataan saya ini, Pak. Ya, terima kasih Mas Almando. Tadi ada jawaban dari Pak Ferry sama Bu siapa tadi? Ibu Hasriani. Iya, Bu Hasriani. Ibu Hasriani. Bu Hasriani, mohon maaf. Iya, Ibu Hasriani. Oke, ya. Jadi memang dari yang pernah saya baca ya, ada buku yang pernah saya baca, itu karangannya Asad Adam, berjudul Implementing Electronic Document and Record Management System. Sekitar tahun 1980 itu sudah ada sistem untuk mengelola dokumen ya. Tapi pada saat itu mungkin istilahnya bukan DMS, belum DMS. Yang dikenal dengan DIP tadi, Document Image Processing ya.
Jadi sistem ini memang setara dengan filing kabinet, istilahnya filing kabinet elektronik gitu ya. Dia mempunyai fitur untuk men-scan dokumen, lalu melakukan indeks dokumen gitu kan, yang disimpan di dalam sistem, dan sistem ini bisa menemukan kembali dan dokumen juga bisa dilihat, bahkan jika dibutuhkan juga bisa dicetak. Jadi dengan ini berita ini pernah diunggah di salah satu media online nasional. Jadi dari penjelasan yang di buku tadi memang ini bisa disimpulkan bahwa DIP itu adalah setara dengan filing kabinet atau bisa dibilang filing kabinet elektronik. Seperti itu Mas Almando dan Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi sudah terjawab ya rekan-rekan sekalian ya. Kalau di zaman sekarang mungkin disebutnya DMS. Tapi di 1980-an tadi seperti yang dijelaskan Pak Budi, itu disebutnya Document Image Processing yang kemampuannya setara sama sistem filing kabinet seperti itu. Dan saya pernah dengar juga nih Pak, di zaman kuno dulu, ini masih sejarah ya Pak ya, itu juga ada kegiatan pencatatan ya Pak ya? Iya, ya betul. Jadi sebetulnya kegiatan pencatatan dokumen ini juga sudah dilakukan berabad-abad tahun yang lalu ya. Ya mungkin masih sangat-sangat manual dan sangat-sangat menggunakan media yang terbatas ya. Dan zaman dulu ada yang disebut sebagai hieroglyphics ya. Ini diambil dari bahasa kaligrafi zaman Mesir dulu. Ini merupakan sistem pencatatan kuno yang digunakan sebagai sumber informasi tentang keadaan di lingkungan dan aktivitas sosial di masa lalu. Seperti itu, Mas Almando dan Bapak Ibu sekalian. Baik, siap Pak Budi. Jadi itu tadi sekilas tentang sejarah DMS, Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai pemanasan aja, supaya kita semua nggak ngantuk ya, meski di siang hari. Oke, masuk ke sesi selanjutnya nih Pak Budi, mengenai apa itu sih DMS, ya kan? Kemudian apa sih perbedaan DMS ini atau Document Management System dengan sistem cloud yang ada? Kemudian ada apa nih manfaat serta tantangan dalam mengimplementasikannya? Itu Pak Budi. Untuk itu mungkin waktu saya persilakan Pak Budi, silakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Maaf, ini bentar, mau saya agak bermasalah sebentar. Iya, nggak apa-apa Budi. Ya. Silakan. Oke, saya mulai ya Bapak Ibu. Dan tidak terkendala ini internetnya. Oke, di halaman pertama di slide yang saya tampilkan ini. Mohon maaf, mungkin operator bisa membantu, sepertinya saya terhambat ini ya, untuk memindah slide-nya. Halo, Pak Operator. Oke, ya. Ini, ya, apa itu dokumen sistem? Jadi banyak sebetulnya definisi tentang dokumen manajemen sistem, Bapak Ibu ya. Mungkin saya ambil secara umum aja. Dokumen manajemen sistem adalah sebuah cara untuk mengelola dokumen, menjaganya juga untuk tetap teratur sehingga mudah dicari lagi, melakukan kontrol untuk mengakses dokumen-dokumen tersebut. Jadi ada kontrol untuk tidak sembarang orang mengakses dokumen tersebut, siapa saja yang berhak. Lalu memungkinkan proses pengembangan dan peninjauan yang lebih baik. Jadi ada di dalamnya juga bisa menyimpan revisi-revisi dokumen, lalu siapa saja yang melakukan perubahan dokumen tersebut. Ya, ini melakukan pencatatan logging terhadap aktivitas dokumen. Jadi siapa yang merubah dokumen tersebut, siapa yang membaca dokumen tersebut, ini juga bisa dilihat aktivitasnya dan memungkinkan manajemen dokumen dan pencatatan secara otomatis tentunya karena kita menggunakan teknologi ATI. Oke, saya lanjut. Di berikutnya adalah dokumen sistem yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi saat ini ya. Itu berarti sistem yang digunakan untuk menerima, melacak, bahkan dan mengelola, menyimpan dokumen serta dapat mengurangi penggunaan kertas. Nah, ini salah satu kunci ya dari harapannya penggunaan DMS ini, sehingga kertas itu hanya digunakan memang saat perlu saja. Kalau memang perlu dicetak ya itu baru menggunakan kertas, kalau tidak ya sebaiknya disimpan dalam bentuk digital. Sebagian besar bahkan mampu menyimpan catatan berbagai versi dari dokumen yang disimpan, dan ada modifikasi yang dilakukan oleh pengguna yang berbeda itu bisa dilacak seperti itu, Mas Almando. Baik, jadi bisa disimpulkan ini sebuah sistem digital gitu ya Pak ya, yang mampu melakukan pencatatan atau pendokumentasian
yang dapat membantu kinerja dalam mengelola dokumen secara efisien, begitu ya Pak Budi? Betul, betul Mas Armando. Oke, baik. Fungsi yang Mungkin itu kita pemahaman harapkan, ya. dari iya, pemahaman secara singkatnya mengenai DMS. Kemudian ini Pak, mengenai tadi udah disebutin ini ya Pak ya, perbedaan, mohon maaf, perbedaan daripada si DMS itu sendiri dengan sistem cloud yang ada. Seperti yang kita ketahui, cloud itu kan server penyimpanan secara digital ya Pak ya. Kemudian apa sih yang membedakan ini sebenarnya DMS dengan sistem cloud yang ada? Silakan Pak Budi. Ya, jadi sebetulnya cloud storage itu juga bisa disebut DMS karena dia tapi dia mungkin mempunyai fitur-fitur yang sangat umum saja ya, sangat standar. Seperti yang kita ketahui, cloud storage ini juga banyak mungkin sudah banyak juga rekan-rekan yang peserta di sini juga sudah memanfaatkan. Jadi ada Dropbox, ada Google Drive, OneDrive, itu yang terkenal ya, ada Cloud, Mega, dan lain sebagainya. Yang mereka pasti punya beberapa fitur umum ya, salah tujuhnya seperti yang saya sebutkan, mungkin masih ada beberapa, yaitu keamanan akses, karena memang sistem ini membutuhkan login ya. Jadi tidak sembarang orang bisa mengakses dokumen-dokumen yang telah kita simpan di cloud storage ini. Penyimpanannya mungkin kapasitasnya ini yang akan membedakan. Kalau Dropbox sepertinya 2 GB, untuk yang standar kalau mau lebih harus berbayar. Google Drive ini juga dia include penyimpanan ini, space-nya itu include dengan email ya. Jadi dia punya kemampuan 15 GB. Kalau Mega ini yang saya tahu itu sampai 50 GB ya. Jadi tempat penyimpanannya ini macam-macam. Kalau butuh lebih mestinya akan ada biaya lagi. Lalu punya fitur pencarian ya, karena setiap file manager ya, kalau kita di Windows itu kan juga punya fitur pencarian, maka cloud storage harusnya juga ada fitur pencarian juga. Pengarsipan ini nanti secara manual Bapak Ibu ya, kalau di cloud storage yang umum, karena kita harus mengelompokkan sendiri mana arsip-arsip yang dokumen-dokumen yang sudah tidak digunakan tapi masih harus disimpan untuk keperluan pengarsipan, mungkin di masa depan akan direview lagi. Pengaturan cloud storage yang ada secara standar ya, mungkin buat folder, nanti memberikan hak akses terhadap beberapa orang dan lain sebagainya. Kalau fitur kolaborasi ini biasanya kalau pada saat pembuatan dokumen atau pembuatan file ya Bapak Ibu ya, sepertinya kalau ini itu mungkin ada di Google Drive dan OneDrive, karena Google Drive itu punya namanya Google Office ya, dia punya Google Doc, punya Google Sheet ataupun Google Slide. Ya, sehingga satu dokumen misalnya sedang diedit atau sedang dilakukan pembuatan dokumen, itu bisa mengundang beberapa orang untuk melakukan kolaborasi. OneDrive itu punyanya Microsoft pasti, sehingga ada Office Cloud-nya dia, Microsoft Office Cloud-nya yang ya pastinya secara fitur mungkin tidak secanggih yang offline ya Bapak Ibu. Betul. Nah, lalu berbagi dokumen. Nah, berbagi dokumen ini seperti apa? Jadi misalnya kita sudah menyimpan sebuah dokumen, lalu kita ingin sharing dokumen ke orang di luar di luar instansi kita atau di luar yang menggunakan Google Drive, itu bisa. Jadi nanti akan di-generate sebuah link, sehingga link ini bisa dibagikan ke orang lain yang memang kita anggap pada saat berhak untuk mengakses file itu, dan orang itu bisa melihat dokumen. Jadi berbagi dokumen. Ini adalah fitur-fitur standar yang biasanya ada di cloud storage yang umum Bapak Ibu ya. Lalu DMS yang mestinya punya kelebihan, itu harusnya punya fitur-fitur lain ya. Di antaranya adalah pengingat atau reminder. Apa ini fungsinya? Reminder ini bisa untuk mengingatkan bahwa sebuah dokumen itu perlu dilakukan evaluasi lagi Bapak Ibu ya. Jadi dia sudah kadaluarsa, biasanya ada dokumen misalnya tentang peraturan ya, dia berlaku selama 1 tahun. Nah, misalnya disimpan di sistem yang telah dikembangkan DMS ini, maka dia bisa dipasang reminder, sehingga pada saat 1 tahun nanti sudah akan diingatkan ini ada dokumen yang perlu dievaluasi, sehingga proses untuk dokumennya ini tidak terus kelewatan. Jadi ada dokumen yang sudah kadaluarsa tapi dia tidak diarsipkan atau tetap ada terus di dalam penyimpanan itu. Lalu kontrol versi ini kalau di Google Drive juga ada ya Bapak Ibu versi, tapi lebih ke histori ya. Karena di Google Drive itu yang saya tahu
setiap perubahan satu huruf atau satu kata itu nanti akan bisa dilacak. Siapa yang rubah, kapan dirubahnya, apa yang dirubah itu bisa dilihat. Tapi kontroversi yang ada di DMS ini lebih kepada kontroversi dokumen yang dipublish gitu ya. Jadi misalnya setelah dievaluasi akan keluar lagi dokumen pengganti ini setelah direvisi itu ada disebut versi 2. Jadi kontrol dokumen. Tapi kontroversi ini juga masih bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan. Lalu alur pembuatan dokumen. Nah, ini yang mungkin cukup kompleks Bapak Ibu ya. Jadi membuat dokumen itu difasilitasi oleh sistem. Jadi mulai pembuatan dokumen baru, di mana pembuatan dokumen baru punya alur ya. Misalnya harus di-draft dulu, di-review, habis itu harus di-approve dulu, baru bisa dipublish. Ini yang versi kompleks Mas Al dan Bapak Ibu sekalian. Lalu ada klasifikasi dokumen ya, tentunya sistem juga bisa memberikan ini ya. Lalu pengaturan, apa bedanya pengaturan dengan yang pengaturan di DMS dengan pengaturan yang di cloud storage? Pengaturan itu bisa misalnya mengelompokkan bundle dokumen Bapak Ibu ya. Misalnya bundle dokumen. Misalnya dokumen pengadaan itu harus terdiri dari dokumen penawaran harus ada, lalu dokumen proposal harus ada, nanti harus ada dokumen KAK dan lain sebagainya. Gitu ya, Pak ya? Ya, sebagai legalitas. Oke. Sehingga misalnya salah satu jenis dokumen itu masih belum terpenuhi dalam sebuah bundle, maka akan ada warning atau reminder bahwa oh ya dokumen project ini, pengadaan ini masih ada yang kurang ini, ya. Masih ada yang belum dipenuhi. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya lanjut satu lagi ya di slide berikutnya. Oke, silakan Pak. Oke, masih agak lambat ini ya. Nah, ini alur dalam dokumen manajemen sistem ya secara umum. Bahwa ada 3 langkah yang dalam alur ini, yaitu merubah dari hard copy menjadi sebuah file digital ya. Lalu dari dokumen-dokumen elektronik dari Excel atau Word atau PDF atau apapun nanti juga akan dimasukkan ke dalam sistem. Jadi mengcapture dokumen-dokumen tersebut lalu disimpan ke dalam sebuah sistem server ini tadi, dokumen storage. Lalu setelah itu dokumen ini bisa diambil ataupun dibagi dengan berbagai macam fitur ya. Di situ juga ada reporting, download, attachment, delete dokumen, edit dan sebagainya. Jadi seperti ini gambaran dari alur dokumen manajemen sistem. Seperti itu Mas Almando. Oke, menarik sekali Pak. Jadi artinya gini ya Pak ya, kalau disimpulkan antara DMS atau sistem cloud yang pada umumnya itu ada nilai plusnya, nilai lebihnya. Itu artinya kalau yang DMS itu lebih kompleks, lebih bisa dikustomisasi ya Pak ya, dibandingkan dengan cloud server pada umumnya yang hanya standar seperti keamanan dan lain sebagainya. Tapi dengan DMS ini bisa menambahkan fitur-fitur yang lebih lengkap yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan instansi masing-masing gitu Pak Budi. Ya, betul. Sebetulnya juga ada sebetulnya di luar sana yang seperti ini juga ada. Maksudnya mempunyai kemampuan DMS yang free juga ada. Banyak sekali juga itu Mas. Baik. Ya. Oke, itu tadi sekilas tentang perbedaan ya Bapak Ibu sekalian, perbedaan antara DMS dengan cloud yang ada. Kemudian nih Pak, saya mau tanya mengenai manfaat dari menerapkan, serta ada nggak Pak tantangan ketika menerapkan atau mengimplementasikan DMS ini? Silakan Pak Budi. Ya, tentunya kalau ada teknologi baru atau sesuatu yang baru yang akan diimplementasikan, itu pasti akan membutuhkan persiapan ya Bapak Ibu. Jadi manfaat dan tantangan implementasi itu adalah kita lihat manfaatnya dulu, sehingga lihat tantangannya itu nanti nggak masalah kalau manfaatnya lebih besar kan begitu. Jadi manfaat yang bisa didapatkan ini hanya beberapa ya Bapak Ibu, mestinya kan banyak lagi yang bisa digali, tapi beberapa yang bisa saya sampaikan yaitu penyimpanan dokumen yang sederhana dan efisien karena dia paperless ya, sehingga tidak membutuhkan kertas yang tempat penyimpanan seperti filing kabinet tadi secara fisik. Betul. Lalu dokumen banyak dimasukkan ke dalam rak-rak itu ya, nanti akan dibuat katalog untuk bisa mencari. Jadi ini pasti akan bisa menampung lebih banyak dokumen secara digital. Nah, dokumen aman dan terlindungi ya, karena di sistem ini nanti baik server, jadi servernya itu akan dilindungi dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan ya, pengamanan standarnya. Lalu di aplikasinya sendiri juga tidak akan bisa diakses bila tidak tahu
password, sama seperti kalau kita punya email, itu kan juga email surat-surat itu kan tidak bisa diakses oleh orang lain selama passwordnya aman ya, kita tidak sebarkan kemanapun dan tidak diketahui. Lalu kolaborasi dan komunikasi yang lebih cepat ya, karena sistem ini cloud Bapak Ibu ya, bisa diakses dari mana saja, sehingga ya melakukan kolaborasi akan sangat cepat, lebih mudah dari manapun ya dia kolaboratornya itu berada. Menghemat waktu, betul, menghemat waktu pasti lah ya, karena menghemat waktu ada dua ya dalam pencarian. Kalau kita mencari dokumen biasanya kalau misalnya secara fisik ya, kita cari harus buka katalognya dulu, cari di mana filing kabinetnya, di rak yang sebelah mana, pasti kan butuh waktu. Menghemat waktu berikutnya adalah misalnya kita sudah berada di sebuah tempat ya, lokasi yang jauh dari kantor, lalu butuh dokumen, apa harus kembali. Nah, ini kan juga membutuhkan waktu yang ya pasti akan secara performan itu akan semakin kurang baik. Dan ini juga akses mudah, ya, tidak terikat jarak dan waktu, kapan saja, di mana saja selama ada koneksi internet yang baik. Lalu tantangannya apa ini? Ya, implementasi yang perlu biaya pasti ya pada saat awal itu. Lalu juga membutuhkan waktu juga proses mendigitalisasi dokumen hard copy. Itu pasti kalau dokumen yang dulu sudah banyak, maka butuh waktu untuk mendigitalkan. Perlu ada pelatihan, tentunya kalau sebuah sistem juga harus diajarkan ya ke pengguna. Dan ini yang juga merubah kebiasaan ya, budaya dari yang konvensional atau dari yang lama menuju yang lebih baru dan lebih modern. Biasanya ini yang tantangan yang terberat juga. Dan tantangan berikutnya ya koneksi internal yang tidak stabil, di beberapa tempat mungkin internetnya kurang baik ya, banyak gangguan dan lain sebagainya, sehingga ya ini akan menyusahkan kalau mau mengimplementasikan DMS di lokasi tersebut ya. Seperti itu Mas Almando dan Bapak Ibu sekalian. Oke, ternyata begitu besar ya Pak manfaat yang dirasakan saat mengimplementasikan DMS ini. Tentu dengan manfaat yang begitu besar tidak terlepas dari tantangan ya Pak ya. Yang tadi betul. Sudah disebutkan, yang menarik nih Pak, menurut saya itu adalah bagaimana akhirnya merubah sebuah kebiasaan yang dulunya masih konvensional atau manual gitu ya. Saat ini mau tidak mau dengan keadaan yang seperti sekarang ini, WFH gitu ya, dengan ada pandemi global, pemanfaatan kecanggihan ini tidak bisa dihindari ya Pak Budi. Betul. Ini sehingga solusinya itu jadi kayak betul. Sehingga solusinya kita sendiri harus sadar bahwa kita harus melek teknologi, kemudian juga untuk teman-teman yang mungkin masih kesusahan teknologi harus ini ya Pak, didampingi dengan sabar ya Pak ya, diajari dengan tekun. Iya. Oke, baik Pak Budi. Itu sebelum melanjutkan lagi nih Pak Budi, sembari saya ingatkan dalam waktu 4 menit ke depan, sesi tanya jawab akan saya buka ya Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu menuliskan pertanyaan sesuai format yang sudah ditetapkan. Itu hashtag nama Bapak Ibu sekalian, kemudian hashtag nama instansi, dan hashtag pertanyaannya apa, begitu. Oke Pak Budi, lanjut mengenai real case nih Pak, pengalaman nyata yang pernah Bapak alami ketika menghandle sebuah DMS dari klien gitu Pak Budi dan tim ya. Boleh diceritakan sedikit mungkin Pak, bagaimana akhirnya sistem DMS ini mampu menjawab permasalahan di instansi tersebut. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih Mas Almando, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya tim kami mempunyai pengalaman ya dalam membantu implementasi DMS ini. Pernah kami lakukan di 2 institusi yang berbeda, karena kebutuhannya memang berbeda. Yang satu institusi ini hanya memerlukan cloud storage dengan beberapa fitur tambahan. Jadi dia cukup sederhana, fungsinya sama seperti cloud storage, tapi ada beberapa fitur di mana mereka butuh pengingat bila ada benda dokumen yang kurang lengkap, gitu ya. Dan jadi misalnya dokumen seperti tadi, contohnya dokumen pengadaan, ada yang satu yang belum ada ternyata, nah itu akan ada remindernya. Terus juga melakukan reminder juga bila ada dokumen yang perlu dievaluasi, dia sudah expired gitu ya, sehingga perlu dievaluasi apakah ini harus diganti dengan dokumen yang lain atau seperti apa. Satu institusi yang lain, nah ini yang cukup menantang Bapak Ibu ya, karena dia membutuhkan yang lebih kompleks ya, karena bukan hanya tempat penyimpanan, tetapi memfasilitasi proses. Jadi proses pembuatan dokumen baru, proses evaluasi, proses revisi, dan publish itu difasilitasi oleh sistem. Ada beberapa jenis dokumen yang ada pada sistem yang kami kembangkan di situ.
Di antaranya contoh saja ya, beberapa blueprint, dokumen prosedur, instruksi kerja, dan form ya. Jadi banyak ya macam dokumennya. Dengan fitur pembuatan dokumen dan jenis dokumen yang macam-macam itu, akhirnya juga perlu penerapan role, peran user yang terlibat dalam proses tadi. Jadi di sistem itu ada namanya kreator, drafter, reviewer, approver, dokumen controller. Nah, ini cukup rumit sistem yang kami bangun di institusi tersebut yang butuh proses yang diimplementasikan dalam sistem. Seperti itu, Mas Almando dan Bapak Ibu semua. Oke, menarik Pak. Artinya untuk membuat suatu aplikasi tadi di klien ya Pak ya, di klien itu diperlukan kecermatan yang benar-benar ini ya Pak ya, detail untuk memahami model bisnis di lingkungan perusahaan tersebut. Begitu Pak Budi? Ya, betul Mas. Jadi kita harus tahu dulu apa kebutuhannya, terus apa yang bisa kita berikan solusi ke klien itu. Oke. Wah, luar biasa itu Pak, karena saya tahu untuk menciptakan suatu aplikasi itu kan membutuhkan pengelolaan ya. Belum lagi ternyata kita harus mempelajari dulu secara cermat mengenai model bisnis dari klien ini. Wow, menarik sekali Pak. Oke, terima kasih Pak Budi untuk sharing pengalamannya. Jadi mungkin kalau saya simpulkan jadi kayak gini ya Pak ya prosesnya. Jadi tim Pak Budi dan tim itu melakukan dengan dimulai dari mengenal latar belakang klien itu sendiri, kemudian mencari tahu kendala apa sih yang mereka hadapi, apa sih tantangan yang seharusnya bisa diberikan solusi gitu Pak ya. Yang kemudian Bapak dan tim memberikan solusi yang hingga akhirnya mampu memecahkan tantangan kerja khususnya untuk pengelolaan dokumen di instansi tersebut. Begitu Pak Budi? Ya, betul Mas Almando. Baik. Baik, terima kasih Pak Budi untuk penjelasannya. Seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya nih Bapak Ibu sekalian. Saat ini sudah memasuki sesi tanya jawab sesi pertama. Maka silakan Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, dituliskan di kolom chat Zoom. Wah, ini sudah ada dari Bapak Ferry, Poltekkes Jogja. Apakah dengan DMS ini harus atau wajib disiapkan perangkat sebagai pendukungnya? Sebelum itu Pak Budi untuk menjawab, saya minta tolong operator untuk buka mic-nya Pak Ferry dari Poltekkes Jogja. Baik, operator, mohon bantuan untuk dibukakan untuk mic-nya Pak Ferry. Oke. Oke, mungkin ini ya. Mungkin bisa langsung dibantu jawab Pak Budi. Ini apakah DMS itu harus disiapkan juga Pak, perangkat-perangkat pendukungnya Pak? Ya, tentunya ini kita lihat kondisinya dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang untuk menerapkan DMS ada beberapa infrastruktur yang memang harus disiapkan ya, pastinya. Misalnya kalau kita ingin servernya ada di tempat kita ya, tentunya pasti apa istilahnya itu pengembangan secara on-premise ya Bapak Ibu, pengembangan secara on-premise. Ya berarti kan harus butuh server gitu ya, butuh server itu pasti lah untuk tempat penyimpanannya. Yang berikutnya adalah mungkin perangkat untuk melakukan digitalisasi dokumen-dokumen tersebut. Nah, pastinya perangkat ini yang nanti akan harus ada juga kalau misalnya memang kita ingin memindah dari yang dokumen hard copy menjadi digital, data digital. Jadi memang diantaranya pasti ada beberapa perangkat yang dibutuhkan selain server ya. Pasti juga itu tadi scanner ya, ini yang standar lah, paling nggak standar untuk bisa menerapkan DMS ini kalau memang dari yang hard copy dipindah menjadi digital, seperti itu Mas Almando dan Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi perlu disiapkan ya Pak ya? Ya, sesuai dengan kebutuhan nanti itu. Betul, sesuai dengan kebutuhan dari instansi masing-masing. Halo, selamat siang Pak Ferry, bagaimana dengan jawabannya Bapak Budi? Apakah sudah cukup puas? Oke, mungkin Pak Ferry ini ya, ada trouble di jaringan. Oke, saya lanjutin aja ke Bapak Mario. Bapak Mario dari PT Dinamika. Apakah dengan menggunakan DMS bisa membantu pencarian dokumen yang skalanya besar? Karena pengalaman saya ketika menggunakan cloud seperti Google Drive, agak susah seketika mencari file dokumen yang sudah banyak meskipun sudah
di manajemen penataannya. Nah, ini bagaimana nih Pak Budi? Ya, Pak Mario ya. Jadi Iya Pak Mario. betul. Pencarian dokumen itu kan juga sebetulnya ada apa ya istilahnya itu algoritma sendiri untuk bisa diterapkan dalam sebuah sistem kalau memang dokumen itu semakin banyak. Pencarian dokumen dalam sebuah DMS itu nanti akan dibantu dengan beberapa metode ya, seperti indeks tadi, salah satunya pengindeksan. Jadi kata kunci yang mengikuti sebuah dokumen itu nanti harus sudah bisa diberikan, sehingga dalam proses pencarian itu nanti akan bisa lebih cepat karena sudah ada indeks ya. Kita butuhkan misalnya dokumen tentang pengadaan server, maka akan bisa cepat dicari nanti kalau sudah ada angka pengindeksan tadi, akan didapatkan beberapa yang berisi tentang dokumen pengadaan server tadi. Contohnya seperti itu. Jadi memang tergantung nanti pencariannya model seperti apa yang akan diimplementasikan ke dalam sistem. Seperti itu, Mas menarik Almando. sekali. Ya. Selamat siang Pak Mario. Mohon dibantu operator untuk bukakan mic-nya Pak Mario. Halo, selamat siang Pak Mario. Selamat siang. Ya, begitu Pak Mario. Jadi sudah dijelaskan ya sama Pak Budi ketika apakah dengan menggunakan DMS ini bisa membantu. Tentu bisa, dan itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan instansi Bapak. Ingin pencariannya seperti apa, karena itu ada algoritma khusus tadi ya Pak ya Budi. Pak Budi. Ya, ada caranya. Yang ada caranya untuk membantu mencari dokumen dengan skala besar. Begitu Pak Mario, gimana? Jawabannya sudah cukup puas apa ingin ditanyakan kembali? Oke, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan lagi saya tanya. Baik, terima kasih Pak Mario. Terima Oke, kasih. pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dewi Minartik ya, dari PT Rifan Finansindo Berjangka. Berapa kisaran biaya untuk implementasi DMS ini? Nah, untuk ini mungkin nanti di akhir acara bisa langsung kontak kami secara langsung ya Ibu Dewi. Nanti di akhir acara kita akan berikan kontak corporate partnership kami, termasuk bisa menghubungi saya juga untuk mengetahui berapa kira-kira kisaran biaya dari implementasi DMS seperti ini, gitu ya Ibu Dewi. Oke. Dan siap Pak Mando. Iya, terima kasih Ibu Dewi. Ini Ibu Dewi sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ibu Dewi, begitu ya Bu Dewi, nanti bisa langsung ditanyakan di akhir acara ya Bu Dewi untuk kisaran biaya ya Bu. Ya, berarti ini Pak Budi, Arif, dan tim juga sudah mempersiapkan untuk pelatihannya ya? Pelatihan untuk penggunaan DMS sendiri. Betul Ibu. Begitu. Oke, mungkin saya lanjutin ya ke selanjutnya. Pertanyaan ada pertanyaan lagi? Mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin ini Pak, saya sedikit tanya juga ya Pak Budi. Ini lebih tepatnya ke yang cloud dasar itu Pak, cloud yang pada umumnya. Kira-kira dari yang sudah disebutin tadi Pak, ada Dropbox, terus kemudian ada juga Google Drive dan lain sebagainya. Itu yang menurut Bapak untuk yang versi standar ini yang rekomendasi yang mana Pak Budi? Kira-kira? Waduh, ini jadi reseller berarti. Nggak penasaran aja, mungkin kan teman-teman di sini pengen belajar dulu nih kayak sistem dasarnya itu kayak gimana, mungkin bisa pakai yang sistem dasar itu dulu gitu, bisa jadi. Ya bisa. Rekomendasi yang jadi mana itu Pak? Ya Mas Almando ya, dari pengalaman karena saya juga pernah menggunakan Google Drive secara aktif ya, di situ juga saya menggunakan Office-nya di Google Drive tadi. Jadi salah duanya ya, karena di beberapa provider juga mungkin fiturnya lebih baik ya. Tapi yang saya tahu Google Drive dan OneDrive itu ya, milik Microsoft itu cukup bagus ya untuk mengetahui seperti DMS fitur standar, tapi sudah ada fitur untuk kolaborasi. Jadi pembuatan dokumen secara bersama-sama itu bisa dilakukan di kedua cloud storage yang saya sebutkan tadi barusan. Seperti itu Mas Almando dan Bapak Ibu. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk sesi pertama Q&A, mungkin akan saya tutup lagi dan nanti akan dilanjutkan di sesi Q&A kedua gitu ya.
Dan terima kasih untuk rekan-rekan yang masih setia bergabung bersama kami. Tidak terasa udah masukin sesi selanjutnya ya Pak. Kemudian ini Pak Budi, ada pertanyaan lagi, bagaimana akhirnya DMS ini dapat membantu instansi saya gitu, dan kapan waktu yang tepat untuk menerapkannya Pak? Silakan Pak Budi. Oke, baik Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan bagaimana DMS ini dapat membantu instansi saya Bapak Ibu ya. Lebih-lebih di saat pandemik ya, pandemi saat ini di mana banyak dari kita harus melakukan work from home, jadi bekerja dari rumah atau bekerja dari hotel ya, dari kampung dan lain sebagainya. Iya, dari beberapa manfaat yang tadi sudah saya sebutkan, maka secara umum DMS ini kan sangat membantu dalam pengelolaan dokumen suatu instansi. Di mana salah satu manfaat yang cukup penting di saat WFH, karena WFH ini berarti kan kita bekerja secara remote Bapak Ibu ya, tidak di lokasi kantor ya, mungkin di bisa aja di warnet di tetangga kalau kita tidak punya koneksi internet yang cukup bagus gitu ya. Jadi manfaatnya cukup penting ya pada saat WFH ini, karena kita bisa mengakses dokumen-dokumen yang kita perlukan dari mana saja selama ada koneksi internet yang baik ya tentunya. Berbagi dokumen dengan siapa saja ya. Jadi bisa kita sharing dokumen itu ke yang kita kehendaki. Lalu di samping di samping manfaat-manfaat yang saya sebutkan tadi ya, manfaat dan tantangannya tadi. Bahkan seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ada contoh di mana kami mengimplementasi DMS yang di dalamnya ada proses penyusunan dokumen. Jadi dimungkinkan bahwa pada saat kita WFH, menyusun dokumen itu dari jarak jauh Bapak Ibu ya. Dari maksudnya bahwa kita walaupun dari rumah dalam menyusun dokumen dimungkinkan untuk tetap berkolaborasi dengan baik ya. Seperti tadi ada proses yang kita misalnya diimplementasikan dalam sistem ya. Proses pembuatan dokumen baru yang dia perlu draft dulu, lalu draft itu harus dicek dulu, lalu harus direview kontennya, setelah itu harus di-approve dulu, baru nanti ada dipublish gitu ya. Ini dimungkinkan dengan DMS, proses tersebut diimplementasikan Bapak Ibu. Bahkan proses evaluasi setelah sekian tahun dia akan dilihat masih layak enggak ini dokumen, misalnya dokumen tentang instruksi kerja. Selama setahun ini sudah banyak perubahan ya. Ternyata instruksi kerja ini sudah tidak pas lagi dengan yang versi 1, maka dia bisa dilakukan revisi dengan sistem itu juga, Bapak Ibu ya. Dan kolaborator, maksudnya orang-orang yang berkolaborasi dalam pembuatan atau revisi dokumen ini bisa berada di mana saja. Karena dia sudah difasilitasi oleh sistem. Tidak perlu datang ketemuan, tidak perlu. Ya, Bapak Ibu. Jadi beberapa contoh manfaat ini yang saya sebutkan, ini aja sudah cukup menjadi pertimbangan bahwa DMS ini membantu peningkatan produktivitas institusi Bapak Ibu sekalian. Seperti itu Mas Alwando juga ini ya, kapan ini ada pertanyaan tadi, kapan sih waktu yang pas gitu ya? Oke, ini sudah keluar. Jadi saat institusi Bapak Ibu atau siapapun operatornya yang merasa kewalahan ya menangani dokumen semakin banyak secara fisik itu pasti akan semakin ribet ya. Maka ini saatnya bisa menerapkan DMS. Semakin sulit mencari dokumen ya itu tadi, karena dokumen semakin banyak, kalau mencari harus dengan katalog secara manual gitu kan, harus mencari fisik ya, mungkin harus masuk ke gudang arsip seperti apa dan lain sebagainya. Betul ya? Betul, Pak. Lalu beberapa dokumen bersifat rahasia dan hanya orang tertentu yang dapat mengakses, sehingga kalau mungkin secara manual mungkin akan disimpan di sebuah ruangan yang harus dikunci, tidak dapat diakses oleh siapapun selain yang berkepentingan. Nah, ini semakin banyak dokumen itu maka akan semakin ribet ya. Maka pindah ke DMS dengan ada hak akses tertentu masing-masing user itu juga akan sangat membantu melindungi dokumen tersebut. Oke, yang satunya pasti organisasi semakin besar maka dokumennya pasti akan semakin banyak. Lalu saat kita perlu untuk bisa mengakses dokumen dari lokasi manapun dan kapanpun. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu institusinya membutuhkan akses ke dokumen kapanpun ya sewaktu-waktu. Nah ini misalnya jajaran manajemen butuh dokumen sewaktu-waktu ya, mungkin ini pertimbangan untuk segera menerapkan sistem ini.
Seperti itu, Mas Almando dan Bapak Ibu sekalian. Oh, menarik Pak. Ya. Jadi tadi udah disebutin juga ya, sebenarnya bagaimana sih DMS ini membantu saya, ternyata banyak sekali ya poin-poin ini yang bisa membantu ketika apalagi yang kita hadapi sekarang ini adalah wabah seperti ini dan kita harus bekerja secara dari rumah gitu ya Pak. Dan kemudian kapan menerapkannya itu ketika udah kewalahan Pak, Bapak Ibu sekalian ya, kewalahan mungkin seperti ini, semakin sulit mencari dokumen ya. Saya sedikit kasih contoh aja. Cari dokumen mungkin yang dicari ya dengan deadline dalam waktu seminggu itu adalah 100 dokumen. Ternyata yang ketemu 40 gitu ya Pak Budi. Artinya itu sudah tidak efisien ya dan harus sudah menggunakan yang namanya teknologi DMS begitu. Dan ini Pak, saya yang menarik lagi Pak, saya ingat satu hal yang tentang dari klien Pak Budi juga itu yang pernah handle, itu ada yang namanya proses reorganisasi ya Pak ya, dalam 1 tahun sekali. Nah, Bapak Ibu bisa bayangin nggak ketika reorganisasi itu kemudian ternyata divisi atau departemen yang bersangkutan itu di-merger atau digabung jadi satu, atau mungkin bahkan di-split, atau mungkin sudah dihilangkan secara keseluruhan. Nah, ini kan berarti ada dokumen-dokumen yang tercecer ya Pak ya, yang sudah dibuat susah-susah ternyata tercecer karena ada perubahan reorganisasi ini. Yang kayak gini itu mungkin yang udah sudah harus mulai diterapkan ya Pak ya untuk menggunakan DMS. Ya, jadi memang pernah di salah satu institusi yang kita terapkan DMS itu reorganisasinya memang sangat sering gitu ya. Seperti tadi disebut mungkin setahun sekali, bahkan pernah kalau nggak salah dalam 1 tahun 2 kali gitu Mas Almando ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga luar biasa. ya untungnya pada saat itu sudah menggunakan sistem DMS walaupun ya secara belum bisa memenuhi keinginan sistem seperti itu, perubahan reorganisasi seperti itu, tapi setidaknya dengan DMS itu kita akan memudahkan perpindahan. Misalnya gini, sebuah dokumen itu dia link dengan jabatan, bukan dengan orang. Sehingga walaupun orang itu pindah, di reorganisasi dipindah ke tempat lain, dimutasi dan sebagainya, maka dokumen ini tetap bisa diakses oleh pengganti. Kalau misalnya ada organisasi atau bagian yang di-merger, nah ini nanti akan ada settingnya bahwa sekarang dokumen ini sudah pindah haknya di bagian yang di-merger tadi, dan lain sebagainya. Jadi kalau dengan sistem DMS ini, ya saya rasa dokumen itu lebih mudah untuk berpindah dan dipindahkan seperti itu, Mas Ahmad. Baik, terima kasih Pak Budi. Ya. Jadi oke, untuk selanjutnya nih Pak Budi, saya juga penasaran sih, lebih tepatnya penasaran di instansi teman-teman sekalian ini sebenarnya sudah menerapkan DMS atau belum gitu ya. Oleh sebab itu saya sudah siapkan yang namanya untuk link untuk di voting ya Bapak Ibu sekalian. Linknya bisa dilihat di kolom chat Zoom. Silakan Bapak Ibu sekalian diklik link di atas, kemudian silakan langsung diisi salah satunya gitu ya. Saya pengen tahu aja nih kira-kira berapa banyak sih yang sudah menerapkan DMS, teknologi DMS ini. Silakan. Dan untuk bantuan operator mohon untuk diberikan ya untuk share screen. Baik. Saya share screen juga. Oke, ini Bapak Ibu sekalian sudah melakukan voting? Oke, ini baru ada 4 instansi atau perusahaan ya yang sudah menjawab. Itu ada yang dari masih manual, itu 1. Kemudian ada semi digital, udah berarti mungkin sebagian sudah menggunakan memanfaatkan teknologi yang ada ya. Terus kemudian sudah ada kendala. Nah ini menarik, ini bisa dibahas juga nih Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu sekalian yang lain untuk melakukan ini juga, voting juga. Linknya sudah tersedia di kolom chat Zoom. Dibuka saja, kemudian cukup diklik dan pilih salah satu jawaban begitu ya Bapak Ibu. Oke, mungkin saya akan tunggu sekitar 30 detik lagi dari sekarang. Silakan Bapak Ibu, cukup diklik linknya, kemudian diisi
atau dipilih salah satu ya jawabannya. Kira-kira di instansi atau perusahaan Bapak Ibu sekalian tuh sudah menerapkan teknologi DMS atau belum? Oke, menarik. Yang semi digital ini kayaknya mendominasi. Sudah ada 4 ya yang bilang semi digital. Dan juga baru saja itu ya. Ya, baru saja dikirimkan. Wow, nambah lagi semi digital. Udah ada 5 instansi. Wow. Oke. Mungkin 10 detik lagi, silakan Bapak Ibu sekalian. Tambah lagi ya di semi digital ya. Sudah ada 6. 6 di semi digital, kemudian yang sudah menggunakan dan ada kendala ada 2. Kemudian yang masih manual ada 2, begitu ya. Oke, mungkin saya rasa sudah cukup waktunya untuk voting. Dan ini menarik sekali. Saya pengen tanya ke teman-teman yang ini ya, sudah dan ada kendala. Boleh diinfokan di kolom chat Zoom. Untuk instansi yang menjawab sudah tapi ada kendala. Ini Pak Ferry kombinasi. Silakan. Teman-teman tadi yang menjawab sudah dan ada kendala, silakan. Tergantung kebutuhan Mas Almandu. Oh, Bapak Mario ya dari PT Dinamika ya. Iya, gini gimana Pak, kendala yang dihadapi apa nih Pak, kalau boleh tahu? Selamat sore Pak Mario. Halo Pak Mario. Selamat sore. Iya. Ini boleh dijelasin Pak kendalanya kayak apa Pak? Seperti yang saya tanyakan tadi Pak, ketika dokumen skalanya sudah besar, itu mungkin agak lama untuk nyari dokumen-dokumen itu. Seperti itu. Nah, mungkin dengan bantuan dari nanti tim bisa membantu Pak kendala yang sedang dihadapi, karena kan yang tadi udah disebutin juga ya sama Budi bahwa yang namanya sistem DMS ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan, artinya kustomisasi itu masih bisa dilakukan Pak, sehingga pencarian dokumen yang skalanya besar tadi bisa terbantu begitu ya. Oke, mungkin itu. Dan ini teman-teman yang masih manual, saya minta tolong satu aja perwakilan. Terima kasih Pak Mario. Oke, terima kasih. Iya. Yang masih menjawab masih manual nih. Siapa kira-kira? Silakan dijawab di kolom chat Zoom ya, Bapak Ibu. Yang menjawab masih manual. Silakan Bapak Ibu. Oke, sepertinya masih malu-malu ya. Baik. Oke, cukup sekian untuk yang surveinya ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung untuk survei itu sendiri. Ini hanya sebagai seru-seruan aja sih. Karena saya penasaran sebenarnya yang ikut ini sudah menerapkan DMS atau belum begitu ya. Dan untuk proses selanjutnya mungkin Pak Budi, apakah sebelum ke Pak Budi lagi nih, apakah teman-teman ada pertanyaan lagi? Karena ini udah masuk ke sesi Q&A kedua ya. Oh, sepertinya sudah ada tadi. Mohon maaf tadi kelewatan dari Ibu Istiqomah ya, Ibu Istiqomah. Selamat sore Ibu Istiqomah. Halo, selamat sore. Ibu Isti. Sore. Iya. Ibu Isti, ini tadi pertanyaannya ini ya Bu. Mungkin saya agak sedikit simpulkan. Berapa lama untuk menyimpan yang namanya dokumen DMS ya Bu ya? Apakah ada expired-nya seperti itu? Kemudian apakah ada bahaya atau hacker yang bisa mengotak-atik DMS ini? Dan kemudian bisa dilakukan secara offline atau tidak gitu ya? Dan yang terakhir, apakah harus ada admin khusus untuk menghandle ini? Begitu ya Ibu Isti ya? Ya. Baik, silakan Pak Budi jawabannya dari pertanyaan Ibu Isti. Ya,
Terima kasih Pak Almanto dan Bu Isti. Jadi berapa lama untuk penyimpanan DNS ini? Maksudnya ada expired. Ini maksudnya saya juga kurang jelas. Apakah sebuah dokumen itu ada masa expirednya, ataukah misalnya sewa sebuah servernya misalnya sudah ada batas waktu sehingga dokumen-dokumen yang disimpan di server itu harus dipindahkan. Ini saya kurang tahu. Tapi dari apa? Saya coba jawab ya dari dua aspek itu. Ya, kalau yang dimaksud itu adalah kita punya server sendiri, itu Bu Isti ya. Misalnya kita punya server sendiri yang namanya kita kembangkan dengan cara on-premise, maka ya selama server itu ada, maka ya dokumen itu ada di situ, gitu. Jadi bisa selama apapun. Nanti misalnya teknologi server berubah, mau diganti yang baru ya tinggal dimigrasi saja. Kalau yang dimaksud dengan expired dokumennya sendiri di dalam sebuah sistem DNS, maka nanti juga dokumen-dokumen tertentu mungkin ada masa expired, Bu Isti ya, sehingga di sistem ini juga ada fitur untuk mengingatkan sebuah dokumen itu sudah expired atau belum, sehingga kalau sudah expired harus dilakukan evaluasi ataukah harus sudah diarsipkan sehingga tidak perlu dipakai lagi. Jadi mudah-mudahan jawaban untuk nomor 1 ini cukup jelas ya, Bu Isti. Lalu apakah bahaya kena virus hacker? Iya. Dalam dunia internet ya, Bapak Ibu sekalian, ini masih dimungkinkan hacker atau virus itu bisa menyerang sistem. Sekelas, mohon maaf, Zoom ini pun sempat dulu beberapa waktu yang lalu itu kan juga, istilahnya data breach ya, Bapak Ibu. Data breach itu data usernya itu keambil, Bapak Ibu ya. Data usernya pengguna Zoom ini keambil. Jadi masih dimungkinkan namanya pencuri itu akan mencari cara bagaimana dia bisa masuk ke dalam sebuah rumah. Bahkan rumah sudah dikasih CCTV, dikasih alarm, dikasih gembok yang canggih, berlapis-lapis, tetap dia akan selalu mencari cara bagaimana masuk ke rumah tersebut untuk mencuri sesuatu. Jadi peluangnya kena virus atau hacker itu tetap ada, Bapak Ibu ya. Saya tidak bisa dipungkiri ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah melakukan langkah-langkah pengamanan, gitu ya. Langkah-langkah pengamanan secara standar, baik secara server ataupun secara klien. Maksudnya apa? Kalau secara server ini, secara infrastruktur kita harus sudah siapkan pada saat awal, kita setting semua langkah-langkah pengamanan yang standar yang memang harus dilakukan pada saat kita membuat server. Itu harus dilakukan. Ya. Setelah itu dari klien sendiri, aplikasinya, maka klien juga harus bisa menjaga passwordnya dengan baik. Jangan sampai nanti password itu sebuah username, akun, itu digunakan oleh lebih dari satu orang. Kalau memang aplikasi sistem DNS ini menjadi penting, jangan diberikan ke orang lain. Kalau orang lain mau mengakses di situ harus punya akun lagi sendiri. Jadi bisa bertanggung jawab terhadap dokumen-dokumen yang diakses oleh dirinya. Ini terus ada lagi langkah-langkah lain, yaitu namanya backup database. Ini harus dilakukan, ini ya, backup database-nya harus dilakukan. Karena bagaimanapun gangguan secara infrastruktur ya, bencana alam dan lain sebagainya itu juga bisa terjadi sehingga merusakkan infrastruktur itu juga dimungkinkan. Sehingga prosedur untuk backup data ini juga harus dilakukan. Jadi jangan sampai langkah-langkah ini, prosedur ini dilewati kalau memang sistem ini nanti akan sangat penting untuk instansi yang bersangkutan. Apakah bisa dilakukan dengan offline? Sementara kalau sudah menggunakan DNS secara cloud ya, bisa diakses secara internet. Yang kami kembangkan, tim kami kembangkan ini belum bisa kalau dengan offline. Jadi semuanya harus offline, harus connect internet maksudnya ya. Ya. Mungkin kalau misalnya proses pembuatan dokumennya ini secara offline, nanti terus diupload ya modelnya itu masih dengan DNS yang sistemnya mungkin tidak yang kompleks ya. Jadi masih dimungkinkan pembuatan offline, habis itu diupload, tapi diupload sistem ini juga sudah bisa mengenali dokumen ini nantinya akan expired tanggal berapa, itu juga bisa dikenal, bisa disetting untuk mengenali seperti itu. Jawaban untuk pertanyaan keempat, apakah harus ada yang sebagai admin dikarenakan over pegawai yang cukup tinggi? Sebetulnya sebelum user yang bertanggung jawab itu diganti yang administratornya, sebaiknya sudah ada pengkaderan ya Bapak Ibu Isti ya. Jadi sudah harus ada pelatihan atau istilahnya transfer knowledge ya dari yang pegawai yang lama yang bertanggung jawab itu
seperti itu jawabannya Bu Isti. Mudah-mudahan memenuhi. Ya. Baik, terima kasih Pak Budi. Selamat. Pak Budi. Ya, Ya, terima kasih. Bagaimana Pak Ibu Isti, sudah puas? Ya. Puas ya. Ya, Jadi silakan. sebenarnya memang kalau dari SDM penyimpanannya sudah DMS, mungkin Pak Budi juga tahu. Cuma untuk yang satkernya aja sih, yang maksudnya yang unitnya ini saja yang perlu menyimpan beberapa dokumen administrasi. Dengaran ya suara saya ya? Ya, dengaran Bu Isti, monggo. Halo. Oh, Ya, dengaran. Ya, jadi monggo. kalau misalnya yang kalau organisasi SDM memang sudah dipakai, tetapi kalau untuk yang tadi yang ke admin, saya tertariknya karena dokumen lainnya. Nah itu tadi tertariknya itu. Terima kasih Pak Budi sudah terjawabkan tadi semuanya. Terima kasih, ya terima kasih Bu Isti. Ya, baik, terima kasih Bu Isti pertanyaannya. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya Pak Budi. Ya. Ini dari Pak Sudaryono dari Balai K3 Bandung. Itu satu, aplikasi DMS harus melalui admin sebagai operatornya. Ini mungkin ini ya, apakah harus ada admin itu Pak sebagai operator untuk menjalankan aplikasi DMS? Kemudian yang pertanyaan kedua, di aplikasi SAPK, sistem aplikasi pelayanan kepegawaian, meskipun bisa diakses perorangan, tapi untuk merubah datanya harus, mungkin ini ya Pak ya, lebih kayak ada protokolnya gimana ketika diakses perorangan ini untuk merubah data harus melalui administratornya, begitu. Begitu ya Pak Sudaryono. Selamat sore. Betul. Ya, betul. Oke. Ya, silakan Pak Budi. Ya, jadi Bapak Sudaryono, apakah aplikasi DMS harus melalui admin sebagai operator? Jadi selalu sebuah sistem itu harus ada seorang administrator atau super usernya ya Bapak ya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi untuk untuk mengakses sistem ini itu bisa di custom, jadi sesuai dengan user atau role dari pengguna. Jadi misalnya paling tinggi misalnya user administrator atau super admin atau super user ya, apapun sebutannya itu, nanti di bawahnya ada role di bawah itu yang mungkin juga bisa melakukan beberapa privilege, hak akses ke sebuah sistem. Nanti di bawahnya lagi mungkin ada lagi semacam drafter ya kalau di dalam DMS ini. Mungkin drafter itu hanya bisa membuat draft, tapi tidak bisa melakukan review terhadap dokumen yang sudah dibuat oleh drafter yang lain, misalnya seperti itu. Jadi di dalam DMS ini bisa diterapkan berbagai macam role, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tergantung kalau sistemnya memang diizinkan seorang user biasa merubah data yang di atasnya, ya dimungkinkan. Dimungkinkan. Jadi memang sistem DMS ini sangat custom sekali sehingga disesuaikan dengan kebutuhan institusi yang bersangkutan. Kalau memang dibutuhkan aturan yang ketat, privilege yang harus disesuaikan dengan user, maka ya bisa diterapkan sehingga hak akses dari masing-masing user ini bisa sesuai. Seperti itu Pak Sudaryono dan ya, selamat sore Pak Sudaryono. Gimana Pak? Jawaban dari Pak Budi cukup menjawab? Oke. Ya. Baik. Oke, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir ya yang bisa saya tampung karena tidak terasa sudah sampai ke penghujung acara nih teman-teman ya. Bagi teman-teman yang masih masih butuh informasi, masih ingin bertanya-tanya, nanti di akhir acara kita akan berikan satu kontak ya dari teman-teman corporate partnership kami yang pastinya itu nanti akan membantu Bapak Ibu sekalian memberikan informasi lebih jauh mengenai apa itu DMS gitu ya, bisa japri juga langsung. Oke, dan semoga jawaban dari yang dijawab sama Pak Budi tadi, terus juga sharing hari ini bermanfaat bagi kita semua untuk menjawab bagaimana DMS mampu menjawab tantangan kerja di rumah aja gitu ya. Oke, untuk sebelum acara berakhir, saya minta dengan hormat untuk teman-teman semua, rekan-rekan yang sudah bergabung untuk membuka video chatnya terlebih dahulu ya. Videonya dilihatin dulu karena saya ingin mendokumentasikan acara hari ini. Silakan. Dan kepada operator mohon untuk mengabadikan momen ini dengan panduan saya ya. Silakan Bapak Ibu sekalian dibuka.
Baik. Waduh, banyak sekali ini. Oke, mungkin akan saya pandu dari sekarang. Bisa senyum ya, Bapak Ibu sekalian. 3, 2, 1. Oke. Oh, belum. Sebentar. Operatornya masih ini ya. Bentar. Lagi mas. Iya, lagi. Oke. Sesuai dengan aba-aba saya. Sudah siap ya Bapak Ibu sekalian? 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Boleh gaya bebas mungkin ya, supaya nggak tegang. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih juga untuk Pak Budi yang sudah bergabung di acara hari ini selaku Project Manager dari PT Integra Teknologi Solusi. Tidak terasa waktu telah berakhir ya Ibu sekalian untuk webinar kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran teman-teman semua dalam mendukung acara kami ini. Jangan lupa untuk follow akun media sosial kami. Di Instagram ada @Integra Teknologi Solusi. Kemudian follow juga Facebook kami di www.facebook.com/integraoffice. Dan juga akun YouTube kami di Integra Teknologi Solusi ITS, begitu ya. Dan sebelum saya akhiri, itu mohon untuk teman-teman mengisikan ini ya, feedback daripada webinar yang kali ini agar bisa agar kedepannya kami bisa perbaiki lebih baik lagi, begitu ya. Dan untuk formulir evaluasinya sudah saya kirimkan melalui sudah dibantu juga oleh Ibu Foren ya. Silakan diisi dan sudah dapat semua ya Bapak Ibu ya. Akhir kata saya Almando mengucapkan terima kasih banyak. Semoga acara hari ini bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di webinar series kami selanjutnya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Hai Sobat Office, meski di tengah pandemi COVID-19 saat ini, banyak kantor yang melakukan work from home. Corporate eksekutif kami tetap setia memprioritaskan Anda dengan memperkenalkan produk-produk terbaik kami, mulai dari Integra Office Cloud, persuratan, helpdesk, dokumen manajemen sistem. Jangan ragu lagi, silakan menghubungi kami ya. Terima kasih Sobat Office. Hai Sobat Office, meski di tengah pandemi COVID-19 saat ini, banyak kantor yang melakukan work from home. Corporate eksekutif kami tetap setia memprioritaskan Anda dengan memperkenalkan produk-produk terbaik kami, mulai dari Integra Office Cloud, persuratan, helpdesk, dokumen manajemen sistem. Jangan ragu lagi, silakan menghubungi kami ya. Terima kasih Sobat Office. Hai Sobat Office, meski di tengah pandemi COVID-19 saat ini, banyak kantor yang melakukan work from home. Corporate eksekutif kami tetap setia memprioritaskan Anda dengan memperkenalkan produk-produk terbaik kami, mulai dari Integra Office Cloud, persuratan, helpdesk, dokumen manajemen sistem. Jangan ragu lagi, silakan menghubungi kami ya.
Terima kasih Sobat Office. Hai Sobat Office, meski di tengah pandemi COVID-19 saat ini, banyak kantor yang melakukan work from home. Corporate eksekutif kami tetap setia memprioritaskan Anda dengan memperkenalkan produk-produk terbaik kami, mulai dari Integra Office Cloud, persuratan, helpdesk, dokumen manajemen sistem. Jangan ragu lagi, silakan menghubungi kami ya. Terima kasih Sobat Office. Hai Sobat Office, meski di tengah pandemi COVID-19 saat ini, banyak kantor yang melakukan work from home. Corporate eksekutif kami tetap setia memprioritaskan Anda dengan memperkenalkan produk-produk terbaik kami, mulai dari Integra Office Cloud, persuratan, helpdesk, dokumen manajemen sistem. Jangan ragu lagi, silakan menghubungi kami ya. Terima kasih Sobat Office. Hai Sobat Office, meski di tengah pandemi COVID-19 saat ini, banyak kantor yang melakukan work from home. Corporate eksekutif kami tetap setia memprioritaskan Anda dengan memperkenalkan produk-produk terbaik kami, mulai dari Integra Office Cloud, persuratan, helpdesk, dokumen manajemen sistem. Jangan ragu lagi, silakan menghubungi kami ya. Terima kasih Sobat Office. Hai Sobat Office, meski di tengah pandemi COVID-19 saat ini, banyak kantor yang melakukan work from home. Corporate eksekutif kami tetap setia memprioritaskan Anda dengan memperkenalkan produk-produk terbaik kami, mulai dari Integra Office Cloud, persuratan, helpdesk, dokumen manajemen sistem. Jangan ragu lagi, silakan menghubungi kami ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih semuanya. Kami pamit undur diri ya. Terima kasih Sobat Sore. Office. Terima kasih.